Kita teruskan materi yang kita pelajari. Kali ini kita masuk di modul H. Kita membahas electromagnetic induction. Ya, kita mulai dari hukum Faraday pada segmen pertama ini. Slide 2 saya buat kosong, kita skip dulu. Slide 3 juga. Baik. Slide keempat, electromagnetic induction, hukum Faraday. Di textbook kita bisa melihat ilustrasi gambar dari skema percobaan atau beberapa percobaan yang dilakukan oleh Faraday pada tahun 1830, melaporkan beberapa hasil percobaan. Jadi kalau kita lihat gambar A, percobaan 1, ini relatif sama seperti materi minggu sebelumnya, berkaitan dengan aturan flux atau flux rule, di mana INF epsilon sama dengan minus dP per dt. Ya, ini terutama penjelasannya berkaitan dengan gaya Lorentz. Dilihat dari gambar, kita melihat ada suatu loop yang mengantarkan arus I dengan arah yang di gambar itu adalah clockwise atau searah jarum jam. Kemudian ada bagian area itu ada medan B ini itu bukan kependekan dari induksi atau induction. B ini tuh maksudnya arah B nya itu menuju ke dalam bidang kertas. Jadi ada wilayah yang ada arsiran berwarna grey atau abu-abu. Kemudian masih di gambar A itu kan ada panah ke arah kanan dari V di menceritakan adanya loop yang digeser, atau situ ada pergerakan relatif antara loop dan medan B. Itu adalah ilustrasi dari gambar percobaan 1. Nah, dari adanya percobaan itu, adanya pergerakan relatif antara medan B dan loop akan menyebabkan variasi dari flux atau flux magnetiknya, dan akan memberikan arus induksi pada loop tersebut. Kemudian pada gambar B atau percobaan kedua, ini suatu perubahan medan magnetik akan menginduksi medan listrik. Medan listriknya terinduksi atau medan listrik terinduksi inilah EMF pada percobaan 2. Jadi dibandingkan dari gambar A, gambar B ini yang digerakkan adalah medan B nya. Jadi area pada medan B nya itu yang digerakkan, dan itu kan juga menyebabkan perubahan flux pada loop atau conducting loop yang akan memberikan arus listrik. Oke, nah pada percobaan 3 atau gambar 3 itu perubahan jadi dirubah-rubah, medan magnetik B nya dirubah-rubah. Nah, itu juga akan memberikan arus induksi. Jadi dari percobaan ini, ketika magnetic flux yang melalui suatu loop itu berubah, maka akan muncul IMF. Dan kemudian kalau misalkan nanti di slide berikutnya nanti akan ditunjukkan bagaimana induksi medan listriknya. Jadi
magnetik dan medan listrik itu bagaimana hubungannya nanti akan ditunjukkan. Nah, berdasarkan percobaan ini Faraday memiliki inspirasi dari percobaan ini. Itu saya sampaikan dalam kalimat yang diberikan kotak di kanan bawah pada slide keempat. Jadi suatu perubahan medan magnetik menginduksi suatu perubahan medan listrik. Nah, pada slide ke-5 ya sebenarnya saya bisa saja langsung ke materi, tapi mungkin saya mencoba memberikan ilustrasi dulu. Mungkin tidak semua dulu memiliki background percobaan fisika saat SMA atau mungkin TPB berkaitan dengan elektromagnetik ya. Mungkin ilustrasi ini mungkin bisa memberikan tambahan pengetahuan terkait dengan percobaan Michael Faraday. Di pada gambar di slide kelima itu ya namanya elektrodinamik harusnya kita melakukan secara dinamik ya. Sebaiknya memang ada video atau percobaannya itu ada variasi waktunya. Kalau dari gambarnya semua diam, maka saya berikan ilustrasi di bagian tengah itu ada T1 sampai T5 itu memberikan atau menunjukkan gambaran pada time pertama, time kedua, time ketiga sampai time kelima. Jadi dari percobaan itu kurang lebih diperlukan suatu coil atau ya seperti lilitan loop. Nah, kemudian dihubungkan juga di situ kita lihat ada suatu magnet. Nah, dari magnet itu pada time pertama itu digerakkan ke bawah menuju coil dari posisi atas. Time kedua kemudian semakin lama masuk ke bawah, time ketiga makin ke dalam, time keempat kemudian ditarik lagi ke atas, dan kemudian time kelima keluar lagi ke atas. Nah, akibat adanya pergerakan atau pergerakan aktif terhadap coil atau bisa dibilang adanya perubahan medan magnet dalam coil itu akan menyebabkan defleksi atau simpangan dari galvanometer, itu mengindikasikan adanya arus induksi pada coil atau pada kumparan loop tersebut. Jadi kalau kita perhatikan ketika arusnya ke bawah itu nanti akan memberikan simpangan tergantung dari kutub magnetiknya. Nanti akan memberikan simpangan positif atau negatif. Nah, kemudian ketika ditarik lagi itu juga akan seperti itu. Tetapi kalau magnetnya dalam posisi diam, tidak ada pergerakan relatif, maka juga tidak kita temukan defleksi atau defleksinya sangat kecil. Jadi ini menunjukkan adanya perubahan flux pada loop. Nah, sebenarnya ada beberapa percobaannya, Anda bisa kunjungi yang lebih baik di video-video YouTube. Sekarang sudah mudah, kalaupun kita tidak melakukan percobaan, beberapa orang sudah melakukan percobaan dan kita bisa melihat hasilnya sehingga mungkin. Nah, kemudian di slide ke kemudian di slide ke-6 itu ditunjukkan 3 poin untuk kesimpulan dari percobaan, yaitu berkaitan dengan pergerakan relatif. Jadi arus
akan terinduksi akibat adanya pergerakan relatif antara magnet dan juga coil atau loop, conducting loop. Kemudian kalau misalkan kutub dibalik berkaitan dengan pole reversal, nanti defleksi juga akan berkebalikan pada saat kutub dari magnet itu dibalik. Arah ini akan menunjukkan dari jadi arah dari defleksinya akan menunjukkan arah dari aliran arus. Jadi misalkan kalau kutub utara masuk ke coil, dia akan mengalir ke kanan misalkan, nanti pada saat dimasukkannya ke kutub selatan dari magnet nanti akan mengalir ke kiri. Demikian juga pada saat pergerakan relatif ketika dimasukkan dan ketika dikeluarkan dari coil, itu juga akan memberikan defleksi yang berbeda. Kemudian poin yang ketiga dari kesimpulan percobaan itu berkaitan dengan kecepatan pada saat pergerakan magnet. Semakin cepat magnet itu bergerak menuju coil atau keluar dari coil akan menyebabkan defleksi yang arusnya juga semakin tinggi. Jadi makin cepat pergerakannya juga akan memberikan arus induksi yang semakin kuat dibandingkan pergerakan yang lambat.